Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini aku mau mereview, menganalisis judul dari film Boyhood, yang mana ini tuh salah satu tugas dari UAS aku di mata kuliah Psikologi Perkembangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Lina Hadawiyah. Aku dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 3. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan di film Boyhood ini itu tuh gaya penyutradaraannya tuh netral, tenang gitu loh. Yang aku perhatiin ya sepanjang aku nonton gitu. Jadi kayak nggak ada tuh kayak musik yang berlebih-lebihan, kayak ada deg-deg-degan itu jump scare-nya gitu. Itu nggak ada gitu ya. Benar-benar terlihat tenang. Jadi kayak film itu tuh benar-benar kayak ya udah gitu, ada dialog sederhana aja, percakapan-percakapan yang biasa gitu. Jadi kayak nggak ngebuat takut ataupun apa, malah pas awal tuh aku ngira film ini tuh film yang takut gitu loh. Jadi kayak tapi ternyata enggak gitu loh. Nah, yang aku ambil juga kalau misalkan film ini tuh bukan mau menyajikan hiburan gitu loh, tapi benar-benar mau menyajikan tentang kehidupan apa adanya, kehidupan yang sederhana gitu loh. Jadi kayak bukan hiburan semata, tapi itu benar-benar banyak pelajarannya buat kita semua. Nah, oke teman-teman, biar gak berlama-lama, kita langsung aja yuk kita analisis film dari Boyhood. Nah, jadi uh, film Boyhood itu adalah film yang disutradarai oleh Richard Linklater, yang mana uh, dirilis pada tahun 2014. Nah, yang unik itu dari film ini itu dia proses pembuatan itu selama 12 tahun. Jadi ini tuh filmnya itu dari masa yang mana tokoh utama itu dari masa kecil sampai ke tumbuh dewasa, dia itu tidak berganti peran. Kan yang mana kalau misalkan di banyak-banyak film sebelumnya, film-film itu kayak nanti ketika dewasa dia ganti peran. Nah, tapi di film ini tuh uniknya itu dia bener-bener si anak kecilnya ini, tokoh utama itu dari kecil sampai masa besar dia tuh tidak berganti film gitu. Nah, terus di film ini juga kita melihat gitu loh bahwa hal-hal yang terjadi itu di masa depan atau di masa sekarang tuh terjadi pada perlakuan kita setiap hari gitu. Nah, kalau misalkan dilihat film Boyhood itu bukan film yang bukan film yang punya konflik besar atau drama yang besar. Nah, tapi itu letak kekuatan di film ini. Jadi dia tuh film itu cenderung sederhana gitu. Nah, terus di film ini juga nunjukin kalau misalkan hal-hal kecil itu yang hal-hal kecil yang terjadi itu bakal membentuk nanti kita nya di masa depan. Nah, terus di film ini juga nunjukin kalau misalkan hidup kita itu dibentuk dari hal-hal kecil yang terjadi dalam setiap hidup kita. Nah, film ini itu diperankan oleh pemeran utama yang bernama Mason. Nah, si Mason ini itu karakternya itu orangnya itu pendiam. Di film itu menceritakan dia tuh pendiam, gak banyak berpikir, tapi dia tuh lebih juga mengamati lingkungan sekitarnya. Nah, tapi si Mason juga cara dia berpikir, cara dia mengamati, cara dia bersikap itu berubah gitu loh seiring bertambahnya usia dia. Nah, itu yang aku lihat dari film ini, karena dia kan bertambah gitu usianya. Nah, tapi si Mason ini mempunyai cara pandang terhadap kehidupan itu, atau kehidupannya itu berubah-ubah gitu loh seiring bertambahnya usia dia. Jadi kalau misalkan dia waktu kecil mikirnya kalau hidup itu cuma flat flat aja, tapi ketika dia dewasa dia lebih menentukan tujuan hidup dia. Nah, yang unik dan yang paling kuat juga mungkin ya di film ini tuh bahwa dilihat dari kondisi keluarganya, bahwa Mahson ini adalah mempunyai orang tua, dia tuh udah bercerai di filmnya. Nah, terus juga dia tuh sering pindah-pindah rumah gitu loh, dia sering pindah-pindah rumah, jadi dia juga perlu beradaptasi di berbagai kondisi yang dia tuh sering pindah-pindah rumah. Nah, terus di film ini juga kan si Mason ini punya ibu dan ayah. Nah, ibunya itu di
apa ya namanya, digambarkan sebagai seseorang yang kuat, sebagai seseorang juga yang mengejar pendidikannya. Nah tapi dia juga lelah secara emosional. Nah lalu ayahnya, nah si ayahnya tuh orangnya terlihat santai, tapi dia memang gak selalu hadir di hidupnya Mason dengan kakaknya itu, tapi dia tuh benar-benar membawakan sikap yang santai. Nah, di sini juga terlihat kalau misalkan keluarga itu punya peran yang sangat besar dalam hidup Mason, yang mana dia tuh memengaruhi cara dia bersikap dan cara dia memandang hidup dia. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya tambah usia Mason ini mempertanyakan gitu loh hidup dia tuh terlihat bingung, terlihat ragu, dan juga dia tuh belum yakin gitu sama masa depan dia nih harus kayak gimana. Karena kan tadi dijelasin ya di awal kalau misalkan Mason itu punya, dia tuh anaknya pendiam, juga dipengaruhi dengan lingkungan dia yang kurang mendukung, mungkin karena orang tuanya bercerai. Nah, si Mason ini tuh belum yakin gitu, belum bener-bener yakin gitu loh sama pilihannya dia nih. Tapi kalau misalkan menurut aku itu relate banget gitu loh sama kehidupan kita, dan sangat deket banget sama kehidupan kita, yang mana kita juga kan nggak pernah langsung tahu gitu loh apa yang kita pengen gitu loh, kita mau jadi apa ke depannya kayak gitu kan, kita nggak selalu langsung tahu gitu, tapi kita benar-benar harus memikirkan dengan baik, memikirkan dengan jernih, sehingga keputusannya itu tidak akan salah ambil jalan. Hal yang aku tangkap juga di film ini itu kalau misalkan kebingungan itu adalah suatu proses tumbuh dewasa. Jadi bingung itu bukan sesuatu hal yang harus ditakutin oleh kita, karena itu bagian dari hidup kita dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Oke, sebelum yang terakhir aku mau kasih penutup atau kesimpulan kalau misalkan film Boyhood itu adalah film yang sederhana gitu loh, tapi dalam kesederhanaannya itu dia tuh punya makna yang dalam, dia punya arti yang dalam. Kenapa aku bilang kalau misalkan film ini itu punya makna yang dalam? Karena di sini tuh terlihat kalau misalkan proses tumbuh dewasa atau tumbuh itu bukan hanya soal perubahan besar gitu loh, bukan hanya kita bertambah berat badan, bertambah tinggi, tapi tentang perubahan atau proses hal-hal kecil yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Mungkin itu aja yang bisa aku analisis dari film ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan buat kalian, jangan takut untuk dewasa, karena tadi udah aku bilang di sini juga diceritakan kalau misalkan bingung itu merupakan proses dari kedewasaan atau proses untuk menjadi dewasa agar kita kedepannya tidak akan salah jalan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.